Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an bilisanin arabiyyin mubin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqil ajma'in nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka al-'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Qala al-muallif al-Jalaluddin al-Mahalli Jalaluddin fi kitabihim Tafsirul Jalalain في كتابه تفسير الجلالين الآية 27. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الذين ينقضون عهد الله ما عهده إليهم في الكتاب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ما عهده إليهم في الكتاب. Di situ Alkitab atau Al-Kutub? Al-Kutub. ما عهده إليهم في الكتب من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من بعد ميثاقه توقيده عليهم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان بالنبي برحيم وغير ذلك، وأن بدل من ضمير به من ضمير به ويفسدون في الأرض بالمعاصي والتعويق عن الإيمان والتعويق عن الإيمان. أولئك موصوفون بما ذكر هم الخاسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kita melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Jalalain di surat Al-Baqarah, dimulai dari ayat 27 insyaallah dari surat yang ketiga ini. Allah Ta'ala firman, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Semua ini adalah pensifatan tentang karakter atau tentang sebutan yang Allah sebutkan di akhir ayat 26 dari surah Al-Baqarah. Al-fasiqin. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang fasik. Maka ada pertanyaan. Seperti apa karakter orang-orang fasik? Karakter apa yang menjadikan seseorang layak disebut sebagai fasik? Maka Allah Ta'ala menyebutkan beberapa karakter dan masih ada karakter lainnya. Tapi di ayat ini disebutkan beberapa saja dan semua itu berkaitan dengan apa? Dengan perjanjian, dengan keterputusan akan suatu hal dan juga kerusakan. Semuanya negatif. Dikatakan alladzina, na'at, yang orang-orang yang, itu sebagai sifat. Na'at itu artinya sifat, yang mana mereka yanquduna ahdallah, mereka yanqudun, yaitu membatalkan, melanggar perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala, perjanjian bersama Allah. Apa itu ahdullah?
ma ahidahu ilaihim fil kutubi minal imani bi Muhammad. Apa yang menjadi perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-kitab mereka. Fil kutubi menunjukkan jamak dan menunjukkan jenis kitab. Maka ini umum. Baik dia Taurat ataupun Injil dan kitab-kitab lainnya sebelum Al-Quran. Jadi dalam kitab-kitab Samawiyah itu terdapat perjanjian antara mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, baik Nasara atau Yahud. Ya, mereka telah berjanji untuk apa? Al-iman bi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan perjanjian untuk ya beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan berhukum dengan apa yang ada pada kitab mereka, di keaslian kitab mereka. Hanya Allah Subhanahu wa taala beberapa kali mengungkit hal tersebut dalam Al-Qur'an. Ya. Untuk kalangan ahli kitab, orang-orang Yahudi, Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengungkit dan melarang mereka untuk sekadar beriman dengan lisan, tapi harus beriman dengan qalbu dan juga anggota tubuhnya. Jangan cuma dengan lidah doang. Allah Ta'ala berfirman, wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut tawratu fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Bagaimana mereka bisa menjadikan engkau wahai Muhammad, yaitu orang-orang Yahudi, bagaimana mereka bisa menjadikan orang-orang engkau wahai Muhammad sebagai hakim antara mereka, sementara mereka memiliki Taurat, yang di dalam Taurat itu ada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian tsumma yatawallawna min ba'di dzalik. Setelah itu mereka juga berpaling, entah berpaling dari engkau wahai Muhammad dan berpaling dari apa yang ada di dalam kitab Taurat mereka. Wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka itu sebenarnya enggak beriman. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Nasara, wal yakum ahlul injili bima anzalallahu wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Maka hendaklah ahlul Injil, orang Nasara, itu berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam Injil tersebut. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Ya. Tadi ini juga menunjukkan bahwasanya seluruh orang kafir itu fasik. Seluruh orang kafir itu fasik. Hatta mereka sesoleh apapun dalam agama mereka, tapi tetap kekufuran itu melazimkan adanya kefasikan. Makanya khabar dan periwayatan mereka tidak diterima dari orang fasik. Tidak khabar di sini khabar ilmi untuk riwayat tentang agama Allah Taala tidak diterima. Taurat manapun tidak, atau Injil, Bible tidak kita baca. Walaupun kelihatan alim ini pendeta ini, tetap enggak kita percaya, enggak kita baca. Udah cukup. Ahlu sunnah atau kaum muslimin udah cukup. Ya, jadi orang-orang kafir seluruhnya fasik. Makanya dalam kajian Kifayatul Akhyar kemarin untuk masalah tayamum karena penyakit disebutkan dalam mazhab Syafi'i, kita kalau punya penyakit dan ke dokter, ya dokter tersebut itu tidak membolehkan kita untuk kena air atau berwudu dan semisalnya karena masalah penyakit ini, maka ada beberapa syarat diperbolehkannya kita mengikuti fatwa dokter tersebut. Di antara syaratnya dokter tersebut harus muslim. Kalau dokter tersebut kafir, maka tidak diterima fatwanya. Walaupun ya mungkin nanti akan ada pengecualian, ya misal di negara-negara
yang jumhurnya mayoritasnya kafir. Seperti seorang muslim berobat di Perancis misalnya, maksudnya dia orang Perancis, berobat ke situ dan mungkin dokter muslim agak jarang atau tidak ada di spesialis itu, ya mungkin di sini ya dikecualikan. Ala kulli hal. Alladzina yanquduna ahdallah, perjanjian yang ada di kitab mereka. Makanya Allah Ta'ala berkali-kali mengungkit hal tersebut di Al-Quran, bahwasanya di kitab mereka itu tercantum nama Ahmad atau Muhammad. Min ba'di mitsaqih, ya setelah penguatan perjanjian tersebut, yaitu min ba'di tauqidihi alaihim, setelah penguatannya terhadap mereka. Ya, dan itu juga perjanjian yang Allah Ta'ala tegaskan bukan hanya kepada umatnya, tetapi kepada nabi-nabinya juga. La tattabi'un, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalau misalnya ada seorang rasul dariku datang, ini ngomong ke para rasul juga, maka kalian harus mengikuti dan juga menolong rasul tersebut, karena yang dia tegakkan adalah wahyu juga. Jadi semua rasul agamanya sehingga sama, semuanya sama agamanya para rasul. Manhaj mereka sama. Apalagi para pengikutnya diwajibkan untuk mengikuti para rasul. Itu yang pertama. Ya, melanggar perjanjian antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita refleksikan ayat ini ya ikhwan, ke diri kita, apakah pernah kita punya perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, pernah. Walaupun kita sekarang enggak sadar, tapi dalam hadis disebutkan bahwa kita dahulu sebagai zuriyah Adam, dari punggung Adam, kemudian Allah Ta'ala keluarkan anak cucunya. Ya, ini zahir dari, atau ini di antara pemahaman terhadap suatu hadis. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Dan di situ ada perjanjian. Walaupun antum enggak bakal ingat, tapi dalam hadis disebutkan. Itu satu. Kemudian perjanjian kita ikhwan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Dan lawan dari asyhadu an la ilaha illallah riya, syirik lawannya. Maka siapa yang berbuat syirik masuk ke dalam pelanggaran ini. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Karena syarat la ilaha illallah ini syarat yang muwaththaq, yang dikuatkan betul-betul. Harus dipegang sepanjang hidup kita. Maka seseorang berbuat syirik, bahkan ketika dia berbuat syirik kecil sekalipun, maka dia telah melanggar suatu perjanjian yang sangat kuat. Karena itu sekuat-kuatnya perjanjian kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, syahadat wa anna Muhammad Rasulullah, yaitu ittiba' kepada Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang berbuat bid'ah, maka dia telah melanggar perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masuk ke dalamnya hal tersebut. Dan juga nanti ada perjanjian-perjanjian seperti nazar, ya, atau janji kepada Allah. Itu semua juga masuk ke dalam hal ini. Kalau dia membatalkan hal tersebut, tidak melaksanakannya, maka dia telah melanggar. Tapi itu masih lebih ringan dibandingkan dengan syirik dan juga bid'ah tadi. Ya, kalau misalnya antum misal dalam masa sulit, kemudian antum berjanji kepada Allah atau bernazar, kalau pandemi ini berakhir, ana akan sedekah 2 ekor kambing misalnya, sebagai nazar ana kepada Allah Ta'ala misalnya. Maka ini masuk ke dalam ahd, perjanjian kepada Allah. Ya, asli ini makruh, jangan lakukan itu. Tapi ketika itu terucapkan, maka wajib bagi antum menunaikannya. Tapi ternyata pandemi terakhir, antum enggak melakukan apa-apa, padahal antum mampu untuk membuat membeli 2 ekor kambing. Antum punya uang 8 juta misalnya. Maka tetap kewajiban itu ada di antum, dan akan ditanya nanti kalau misalnya antum wafat enggak melaksanakannya, antum ditanya. Ya, seperti itu.
Itu perjanjian kepada Allah Subhanahu. Dan mungkin kadang-kadang kita berjanji kepada Allah, kalau misalnya nanti saya begini, saya akan meninggalkan maksiat ini dan seterusnya. Kadang-kadang orang lagi sakit, dia kemudian tiba-tiba berjanji kepada Allah. Walaupun nggak sampai tahap nazar, ya dia berjanji dengan lisannya saja. Kalau pokoknya kalau saya sakit saya bakal rajin sholat, ya kan? Ini janji, bukan nazar. Karena di lisannya tidak ada lafal nazar. Saya hanya janji kepada Allah Ta'ala. Ternyata setelah dia sakit ya enggak sholat, tetap ya. Nah, kalau dia seperti itu, melanggar perjanjian dia kepada Allah Ta'ala, dia fasik. Dia fasik. Kemudian wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Dan memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Dan memutus apa yang Allah perintahkan. Allah memerintahkan untuk menyambung sesuatu, tetapi ternyata dia putus. Ya. Antum kalau ngantuk depanan aja, biar gampang dimarahin. Iya. Mulai ngantuk antum. Antum kenal ini kan? Rahimji kenal? Belum kenal? Belum. Masya Allah. Kehidupan antum sungguh merugi. Antum kenal kan? Masih ingat kan? Tahu lah, masa nggak tahu? Ini beliau Masya Allah Syekhul Islam di keluarganya sendiri. Taib. Mereka memutuskan apa yang Allah Ta'ala perintahkan untuk disambung. Jadi Allah perintahkan sambunglah ini, mereka malah tidak menyambungnya, malah memutusnya bahkan. Disebutkan oleh Al-Mahalli rahimahullah, maksudnya di sini minal imani bin Nabi. Di antara maksud yang harus disambungkan adalah iman kepada Nabi SAW. Beriman kepada apa yang Nabi SAW kabarkan. Dan mengikuti apa yang Nabi SAW perintahkan. Menjawab yang Rasulullah SAW larang. Itu semua termasuk silatul iman bin Nabi SAW. Begitu. Nah sebaliknya kalau misalnya tidak percaya kepada apa yang Nabi SAW sabdakan, terutama sekali dengan orang bernama Muhammad Amin, semoga Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang menghina agama Allah dan Nabi Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencelakakannya dunia dan akhirat. Semoga Allah Ta'ala melaknat orang-orang seperti itu, maka mereka termasuk fasik bahkan kafir. Sarahatan kafir. Enggak ada lagi ta'wilan dan juga uzur bil jahal dalam masalah yang seperti ini. Karena sarahatan telah apa? Telah menghina jelas, bukan menghina karena takwil ya. Disertasi tentang zina itu jelas itu kekufuran. Tapi sebentar dulu gitu loh. Untuk mengkafirkan muayyannya sebentar dulu. Tapi ketika orang jelas menghina Nabi SAW dan dia melakukannya dengan kesengajaan, maka ini khalas kafir, khalas kafir, dan dia telah melakukan kemurtadan, dan wajib atas waliul amri untuk menindak orang seperti ini. Cuma qadarullah orang seperti ini, binatang seperti ini ada di luar negeri. Ya. Seandainya ada di Indonesia, maka tentu perkara itu lebih Allah permudah insyaallah. Dan seandainya itu di Indonesia, maka wajib atas waliul amri untuk menegakkan hukum Allah terhadap orang ini. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki kitab As-Sarimul Maslul ala Syatimir Rasul, khusus untuk membahas hukum terhadap orang-orang yang telah menghina dan mencaci Rasulullah SAW. Bahkan kadang-kadang bisa dikatakan mencaci Allah Ta'ala itu pemaafannya masih lebih ringan dibandingkan mencaci Rasulullah SAW. Ya bukan karena Allah dan Rasulnya itu satu derajat, bukan. Tetapi kalau seseorang bertaubat dari mencaci Allah dan agamanya, maka taubatnya diterima dan insya Allah dosanya dihapus. Ya, karena Allah Ta'ala Maha Pemaaf, Afuwun Ghafur. Tapi kalau seseorang mencaci Rasulullah SAW,
menghina haknya beliau alaihi salatu wassalam, atau menyebutnya dengan sebutan-sebutan yang sangat menghinakan, bahkan manusia biasa pun tidak akan mau terhinakan seperti itu, maka dia kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulnya, keluar dari Islam. Wajib waliul amri untuk berhukum dengan hukum Allah terhadap orang atau terhadap binatang semacam ini. Dan kemudian, kalaupun dia bertaubat, maka belum sepenuhnya dia terlepas dari beban dosa sampai Nabi alaihi salatu wasallam memaafkannya di hari akhir. Kalau Nabi memaafkannya. Kalau Nabi SAW tidak memaafkannya, maka itu dosanya muqayyad dengan pemaafan Nabi. Kalau tidak memaafkannya, maka Allah yang akan bertindak nanti terhadap binatang semacam ini. Apalagi kalau tidak bertaubat, maka wajib al-qatl, dan wajib dibunuh orang seperti ini. Dengan kemurtadannya dan dengan ifsad fil ardh, membuat kerusakan di muka bumi dengan mencaci Rasulullah SAW. Ini bukan masalah emosional semata. Tapi ketika makhluk-makhluk yang hina dan lebih hina dari binatang semacam ini dibiarkan berkeliaran di muka bumi, apalagi kalau ternyata di bumi kaum muslimin, maka dia akan memberikan influence negatif kepada manusia, lingkungan, bahkan kepada binatang sekalipun. Ya. Taib. Ikhwah sekalian, di sini ya, minal iman bin nabi. Kemudian warrahim. Warrahim. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Yaitu orang, termasuk di dalam ayat ini orang yang qat'ur rahim. Ia memutus tali rahim. Dan memutus tali rahim ini bisa dilaknat, ya, bisa kena laknat dengan sempitnya rizki, keputusasaan, ketidakberkahan hidup, dan minimnya amalan. Karena efek dari lawannya itu silaturahim itu adalah lapangnya rizki, luasnya kehidupan, berkahnya amalan, dan mudah untuk diberi taufik dalam beramal. Atau maka melihat orang-orang yang menegakkan hak rahim, silaturahim, ya, atau maka menemukan mereka orang-orang yang tidak sempit kehidupannya, ya. Antum deketan sini, antum. Syaitannya udah mulai bermain. Nah, ada ini enggak, ada apa ya, pentungan gitu. Bisa ngaji sampai jam berapa? Bisa ngaji sampai jam berapa? Enggak selesai, iya, jam berapa antum mau pulang ke rumah? Jam 7-an. Nanti sini soalnya ada makan-makan bareng. Kalau antum mau makan, alhamdulillah. Kalau enggak, ya alhamdulillah. Ya, silaturahim. Jadi orang yang memutus tali rahim itu mereka fasik dengan perbuatannya tersebut. Siapa yang dimaksud rahim ini? Tentu yang paling aula adalah orang tua, itu paling aula. Orang tua, anak gitu kan. Sebagian ulama berpendapat siapapun yang merupakan mahram antum, maka itu rahim. Dan pendapat ini kuat, cukup kuat. Siapa yang merupakan mahram, bibi, ya kan, adik, kakak, ibu, nenek, cucu, dan seterusnya. Kalau misalnya sepupu mahram bukan mahram. Nah, tapi sebagian ulama lebih meluaskan lagi. Ya, selama itu kaitan memang apa yang dimaksud dengan kerabat, maka dia wajib untuk silaturahim. Cuman memang yang lebih aula adalah yang mahram. Orang tua, asal, fara' yaitu anak, dan juga hawasyinya, paman, bibi, yaitu yang wajib. Sepupu wajib enggak? Khilaf di antara ulama. Baik sepupu laki-laki atau perempuan wajib, itu khilaf di antara ulama. Tapi yang patennya adalah itu tadi, mahram tadi. Mahram ya laki perempuan, itu seperti itu. Ya. Nah, wa ghairi dzalik, dan selain dari itu. Berarti masih ada lagi hal-hal lain
hal-hal yang harus disambungkan, ya, keimanan dan juga silaturahim dan rahim. Wa an badalun min dhamiri bihi. Baik. Kemudian wa yufsiduna fil ardh. Karakter ketiga setelah yang pertama apa tadi? Yang pertama apa? Karakter fasik, melanggar perjanjian. Kedua, memutus apa yang harus disambung. Ketiga, di sini yang wa yufsiduna fil ardh. Karakter ketiga adalah membuat kerusakan di muka bumi. Dengan apa? Bil ma'asi wa ta'wiqi 'anil iman. Dengan kemaksiatan dan juga penghalang-halangan terhadap keimanan. Nah, orang yang terus-menerus bermaksiat secara zahir, maka dia pantas disebut fasik. Tapi orang yang terus bermaksiat secara batin, di sisi Allah dia fasik mungkin. Tapi di pandangan manusia dia belum tentu layak disebut fasik. Paham nggak maksudnya? Ada orang kelihatan alim, bagus masya Allah. Orang tidak tahu aibnya dia, tapi dia di kesendirian itu maksiat terus, tanpa diketahui oleh seluruh orang. Baik. Orang ini mungkin fasik di sisi Allah, tapi manusia bagaimana bisa melabeli dia fasik? Enggak bisa. Karena nggak ada yang zahir darinya dari maksiat. Dan itu pun kalau seseorang bermaksiat sekali atau dua kali dan zahir, itu nggak bisa langsung dihukumi fasik. Baru bisa dihukumi fasik kalau memang dia bebal terus-menerus melakukan mujaharah bil ma'asi, maka ini orang fasik. Jadi menyebut seseorang fasik itu juga secara muayyan itu juga berat timbangannya. Enggak begitu mudah. Ya, tetangga antum misalnya hobi dangdut, ya. Kadang-kadang kan punya tetangga hobi dangdut, atau mungkin antum sendiri mungkin, ya. Ngaji tapi ringtone-nya dangdut gimana? Ada yang ngaji di waktu dulu, 4 tahun lalu. Ngaji, ini salafi. Iya, orang mesti hijau lagi. Iya, ada yang telepon dia, ringtone-nya dangdut koplo, gimana? Entah apa emang nggak sengaja atau gimana, nggak tahu deh. Cuman pas lagi kajian begitu, lagi kajian. Cuman anda nggak mau mempermalukan dia, walaupun dia telah menelanjangi dirinya sendiri. Tapi anda nggak mau mempermalukan, anda biarin aja, nggak bahas itu. Cuman ikhwan lain kan, dia tahu nggak yang dangdut koplo yang biasa perempuan yang nyanyi, gitu tuh. Teriaknya perempuan itu. Oh gitu, kata dalam hati anak kok gimana ini orang ngaji ini? Ikhwan salafiyin. Allahu alam, ya mungkin husnuzannya kita itu nggak sengaja mungkin, tapi itu mungkin imma dia alarm, imma dia ringtone. Kalau ringtone mungkin salah setting ya, tapi kok alarm? Berarti dia alarm kok tidur bangun dangdut supaya dia kebangun gitu. Ya Allahu alam tuh, entah maksudnya. Atau jangan-jangan bukan HP dia gitu. Allahu alam. Ya. Maksiat, tapi nggak bisa kita langsung bilang antum fasik antum, nggak bisa gitu, ya. Kemudian wa ta'wiqi 'anil iman, dan menghalang-halangi dari keimanan. Termasuk menghalang-halangi seseorang dari iman adalah mengkreasikan video-video YouTube yang tidak bermanfaat, bahkan menjerumuskan ke dalam maksiat atau bahkan kekufuran. Maka ini semua termasuk ifsad fil ard. Jadi ifsad fil ard itu bisa ifsad secara hissi, materi, bisa ifsad secara maknawi, dan kadang-kadang ifsad secara maknawi itu lebih merusak moral, merusak tauhid, merusak sisi ittiba' kepada sunnah, yaitu ta'wiq anil iman. Maka orang-orang seperti ini fasik. Kalau misalnya tujar, pedagang aja, yang kata Nabi SAW, kalian akan dibangkitkan dari kiamat sebagai fusak atau fujar, ya. Padahal dia dagang loh, nyari rizki loh. Tapi kenapa disebut fajir? Karena kecurangannya, karena halaf atau bersumpah dengan nama Allah untuk melariskan dagangan. Makanya hati-hati ketika kita memakai nama agama untuk bisnis kita. Ini hati-hati, makanya jangan.
Karena kalau dibiarkan hal tersebut, terbiasa dengan hal tersebut, lama-lama kita menjadikan agama ini komoditi dagangan, bahkan menjadi agama ini serepnya dagangan. Kalau misalnya udah nggak laris, pakai agama. Sebagaimana orang-orang politik, susah terangkat, pakai agama aja, kayak gitu kan. Jadi agama jadi komoditi perdagangan. Nah, kalau seperti ini berlanjut, maka seseorang tidak sadar dia menghalang-halangi orang dari keimanan. Iya. Menghalang-halangi orang dari keimanan. Seperti video-video yang banyak menghalang-halangi orang dari keimanan. Banyak sekali. Dan termasuk membuat musik, mengkreasikan musik, ya, aransemen musik, walaupun cuman background doang, bukan back sound doang. Ya, itu semua menghalangi dari keimanan. Ulaika al-mawsufuna bima dzukir, mereka yang tersifat dengan apa yang disebutkan tadi, humul khasirun. Orang-orang yang khasir, yaitu yang merugi limasirihim ilan nari al-mu'abbadati alaihim. Karena tempat kembalinya mereka menuju ke neraka yang diabadikan atas mereka. Nah, ini berarti menunjukkan al-fasiqin di sini maksudnya al-kafirin. Ya. Jadi ayat ini konteksnya orang-orang kafir. Tetapi al-ibrahnya di sini adalah kendati pun dia untuk orang kafir, melainkan disebutkan oleh Allah karakteristik mereka dan haram atas kita untuk mengikuti karakteristik. Dan juga di antara faedah atau ibrahnya adalah tidak mesti orang yang mengikuti karakteristik kekufuran maka dia kafir. Enggak mesti. Ada orang yang melanggar perjanjian kepada Allah Ta'ala, tapi dia tidak kafir dengan itu. Ada orang yang memutus tali rahim, tapi tidak kafir dengan itu. Ada orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, tapi dia tidak kafir dengan itu. Ya. Contoh misalnya, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ainnakum lata'tuna rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar, kata Allah Ta'ala tentang kaumnya Nabi Lut. Kalian mendatangi pria, ya, maksudnya homo. Wa taqta'una as-sabil, qat'us sabil jadi penyamun, bahasa sekarang begal. Begal itu amalan kaumnya Nabi Lut dulu. Iya. Tapi sekarang ketika antum menemukan begal, fasik nggak dia? Ya kemungkinan fasik kan, namanya begal gitu kan. Dan orang nggak bisa lancar begal kecuali pasti telah melakukan banyak kejahatan sebelumnya. Nggak ada orang first time nih saya mau melakukan kejahatan, selagi first time begal langsung di streamingin lagi pakai YouTube, gitu kan, live begal. Ya. Nggak mungkin pertama kali dia udah melakukan banyak kejahatan sebelumnya. Tapi dia fasik. Apakah kemudian kita kafirkan pelaku begal itu? Enggak juga. Enggak. Tapi ada keserupaan antara perbuatan dia dengan perbuatan orang-orang kafir di kalangan Nabi Lut alaihissalam. Bahkan lebih parah karena di kalangan Nabi Lut cuma qat'us sabil, penyamun yang belum tentu membunuh gitu loh. Kalau dulu zaman orang dulu homo, ya kaumnya Nabi Lut itu homo, tapi belum tentu mereka kebanci-bancian gitu loh. Ada nggak banci begal? Banci, ngondek, begal. Kan nggak cocok ya. Begal kan biasanya kasar-kasar gitu kan ya. Nah, makanya di zaman Nabi Lut itu orang homonya tuh nggak kelihatan kayak orang homo banget. Kalau sekarang kan, iya badan kokor. Tapi tetap pandangan mata homo tuh beda. Antum nyata di Instagram tuh. Ya, beberapa orang yang homo, orang barat tuh pandangan matanya beda, seperti perempuan. Kemudian wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Kalian melakukan kemungkaran di perkumpulan kalian. Para ulama berselisih pendapat apa maksudnya. Ada yang mengatakan mereka melakukan homo secara jama'i, naudzubillah. Ya, ngumpul, ya udah homo secara jama'i. Umat Islam enggak ada yang kiri, naudzubillah, enggak ada. Naudzubillah, jelek sekali. Tapi ada sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa maksudnya wa ta'tuna fi nadikumul munkar, melakukan kemungkaran di perkumpulan kalian adalah kalian saling mengeraskan kentut-kentut kalian
dan bercanda dengan itu. Paham nggak? Lagi ngumpul nih kita nih. Antum kentut. Antum nggak mau kalah. Ya. Keluar. Lihat punya anak asyaddu kentutan, ya kan? Afdal minka, ya kan? Antum lebih-lebih nggak mau kalah. Belum tahu ya kalau tadi saya makan jengkol. Kan? Emang kecil tapi luar biasa baunya, misalnya. Dan itu adalah amalan kaum Lut gitu loh. Memamerkan kentut-kentut mereka. Tapi sekarang kalau misalnya ada seorang bapak di rumahnya kentut sembarangan depan istrinya, apakah dia berarti homo? Atau apakah dia berarti kafir seperti kaum yang dulu? Enggak juga. Nah, di sini kadang-kadang ada keserupaan dengan mereka gitu loh. Tapi itu tidak melazimkan kekufuran, apalagi kalau itu tidak, dan itu tidak melazimkan kefasikan juga, belum tentu yang versi akhir tadi, belum tentu. Bahkan ada sebagian yang mengatakan seorang istri yang sering dikentuti suaminya hendaknya bersyukur. Iya. Karena ketika seorang pria sudah terbiasa kentut di depan istri, itu menunjukkan pria tersebut terbuka terhadap istrinya. Itu kata sebagian orang. Entah ini qaul batil atau marjuh atau bahkan qaul rajih, enggak tahu. Ya, tapi bagaimana dengan diri antum, wallahu alam, ya. Ala kulli itu tidak pantas sebenarnya, apalagi kalau di majlis taklim, ya. Yang menghebohkan. Cuma dalam hadis Nabi SAW ada seorang sahabat kentut ketika lagi berkumpul, tapi nggak sengaja. Sahabat lain tertawa. Nabi SAW mengingkari itu. Ngapain kalian menertawahi hal yang juga ada pada diri kalian, biasa kalian lakukan gitu loh. Cuman tetap bukan merupakan adab kentut di majelis ilmu, bahkan baik bersuara atau tidak, tapi ibrahnya di baunya itu yang kemudian mengganggu konsentrasi orang-orang. Masya Allah, ya. Al-Khasirun. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya 28. Fadhil. Assalamualaikum. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون يا أهل مكة بالله وقد كنتم أمواتا نطفا في الأصلاب فأحياكم في الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم والاستفهام للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان مع قيام البرهان أو لتوبيخه ثم يميتكم عند انتهاء أجالكم ثم يحييكم بالبعث ثم إليه ترجعون تردون بعد البعث فيجازيكم بأعمالكم فيجازيكم بأعمالكم وقال دليلا على البعث لما أنكروه. كيف تكفرون? Bagaimana kok kalian kekeh kufur wahai ahli Makkah? Bagaimana kalian masih tetap aja kufur pada Allah Ta'ala? Wa qad kuntum amwatan nutfan fil aslab. Kalian padahal dulunya adalah amwat, mati, enggak ada kehidupan. Suatu nutf. Kalau nutf ini apa? Air mani. Ikan fil aslab, dan itu ada di tulang sulbi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkit masa lalu kita, masa lalu insan. Kok kalian sekarang tersifati dengan kufur padahal dulu itu kalian bukan siapa-siapa. Taib, enggak berhenti di situ. Fa ahyakum. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan kalian. Menghidupkan di mana? Mulai kehidupan kita di mana? Di luar rahim atau di dalam rahim? Dalam rahim udah hidup kita. Setelah 3 bulanan. Fil arhami, ya. Allah menghidupkan kita di rahim-rahim. Kenapa rahim disebut rahim? Ini masih silaturahim, ya. Fil arham. Kenapa? Bisa dimaknai bahwasanya Allah selalu menyayangi bayi ini, atau bayi ini selalu disayangi oleh orang tuanya. Ada nggak orang tua yang membenci bayinya yang di dalam perutnya? Tidak ada satupun, hatta pezina.
Ya. Hatta pezina, enggak. Orang berzina, hamil di luar nikah, dia membenci, tapi bukan membenci bayinya. Membenci keadaannya. Enggak ada yang dibenci, enggak ada. Coba ada enggak orang membenci bayi secara zat, membenci bayi? Enggak ada, benar. Hatta pezina sekalipun. Pezina yang hamil di luar nikah itu bukan membenci bayinya secara zat, tapi membenci keadaan atau bahkan bisa membenci takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak menerimanya. Itu. Atau membenci perbuatan lamanya itu berzina. Jadi bukan membenci bayinya. Taib. Bayi ketika lahir pun, taib itu yang di dalam rahimnya, makanya disebut rahim. Disayang sama siapapun. Bahkan ketika udah ngebrojol keluar, namanya bayi, ada nggak orang yang membenci bayi secara zat? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa bayi disukai semua orang? Semua orang. Bayi, balita usia 1-2 tahun, semua orang menyukainya. Kenapa? Karena belum ada kepura-puraan bayi itu. Enggak? Dia nangis ya karena emang seperti itu caranya. Untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan atau dia inginkan. Ya, jadi semakin pura-pura antum semakin dibenci orang, beneran. Iya. Tapi juga jangan apa adanya. Semua yang ada dibisikkan hati antum keluarin, itu juga nggak bagus gitu loh. Tapi pada hal di sini disebut rahim. Ya. Allah hidupkan kalian rahim. Dimulai dengan cintanya orang-orang kepada antum. Dan Allah memelihara antum di rahim tersebut. Wa dunya, dan juga di kehidupan dunia. Karena ketika antum sudah ada di rahim, berarti kehidupan antum sudah di kehidupan dunia, yaitu kehidupan di alam ini. Dengan cara apa? Allah Ta'ala menghidupkan kalian. Binafkhir ruhi fikum. Dengan meniup ruh terhadap kalian. Sekarang, bagaimana cara meniup ruh? Itu bukan pikiran, enggak usah dipikirkan. Udah, terserah Allah Ta'ala gimana. Ya kan? Kemudian kata Al-Mahalli rahimahullah, wal istifhamu litta'ajjubi min kufrihim ma'a qiyamil burhan. Istifham dalam kaifa, bagaimana, ya. Itu bukan untuk mencari jawaban. Jadi istifham di sini bukan istifsar. Tapi imma untuk ta'ajjub, imma untuk litaubih atau inkar. Ta'ajjub itu ta'ajjub mengungkapkan ketertakjuban, tetapi maksudnya ta'ajjub di sini tentu bukanlah Allah Ta'ala kaget karena tidak tahu dengan takdirnya, bukan itu. Tapi menyatakan sesuatu yang aneh dan ajaib. Udah diadakan, diberi rahmat dari kecil, kemudian malah justru pas gede kufur. Sebagaimana antum akan takjub dengan anak-anak kecil. Waktu kecil mereka rajin ke masjid. Pas remaja nggak pernah ke masjid, bahkan rajin ngetrek motor. Takjub nggak? Takjub. Takjubnya geleng antum kan? Itu terjadi di daerah ini. Atau mungkin di daerah antum semua. Pas kecil dulu, Masya Allah. Tapi udah mulai remaja, pergaulan, hobinya motoran, nggak pernah ke masjid. Ya kan? Dulu waktu kecil dia berkeyakinan Allah Ta'ala di atas langit. Dulu waktu kecil akidahnya masih selamat. Pas udah masuk ke kampus eng-ing-eng. Nah, tahu nggak kampus eng-ing-eng itu apa? Ya, yang di Ciputat dan kawan-kawannya. Dia malah jadi liberal. Kok bisa kayak gitu? Itu menakjubkan. Kita ketika bertanya, kok bisa ya ke liberal? Itu takjub. Takjub. Bukan takjub karena kagum, bukan. Kalau di kita takjub karena heran, kok bisa kayak gitu? Nah, aulit tawbih atau pertanyaan ini untuk menjelekkan mereka sebagai pengingkaran. Thumma yumitukum, kemudian Allah Ta'ala mematikan kalian inda intihai ajalikum, ketika berakhir ajal kalian. Thumma yuhyikum, kemudian Allah Ta'ala menghidupkan kalian dengan hari kebangkitan. Thumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kalian akan kembali, yaitu turadduna ba'dal ba'thi fayujaziyakum bi'a'malikum, yaitu kalian dikembalikan setelah kebangkitan tersebut, sehingga Allah Ta'ala memberikan kalian jaza, balasan terhadap amal-amalan kalian.
Wallahu taala a'lam. Ya, tafsir Jalalain kita sampai sini aja insyaallah. Sudah 44 menit insyaallah. Ya, ayat 27 dan 28 berarti. Nanti malam tolong disiarin ya. Insyaallah taala. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.